Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Koko Bobby. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah topik yang berjudul Ramalan jodoh dan nasib dalam fisika kuantum. Ramalan jodoh dan nasib dalam fisika kuantum. Kalau dalam kebudayaan orang Tionghoa ada yang dikenal namanya Jiong. Jadi ketika seorang mama, seorang ibu melahirkan anak, itu ada hitungan kayak hitungan ramal gitulah ya. Saya kurang tahu nama ilmunya apa, tapi bisa diramal sama suhu begitu ya. Oh, kamu sama anakmu ini cocok, bakalan rukun, bakalan langgeng sama anakmu ini, bagus hubungannya. Kadang, oh kamu sama anakmu ini Jiong loh, bahaya loh. Jadi Jiong itu kayak si ibu dan si anak ini bakalan crash, sering bertengkar, gak cocok, atau anaknya dianggap bawa sial untuk ibunya. Ada seperti itu dalam kebudayaan Tionghoa. Dan dalam keluarga dekat saya sendiri, apakah ada seperti itu? Ada. Kasian, anak yang begitu dilahirkan diramal suhu, dikatakan Jiong dengan mamanya, biasanya itu bahkan nggak boleh panggil ibunya itu dengan kata mama, nggak boleh. Panggilnya biasanya encim begitu. Encim itu mungkin kalau di Indonesia kan kayak tante begitu ya, nggak boleh panggil mama. Bahkan kadang kalau orang Tionghoa yang pemikirannya agak kolot, begitu tahu anaknya Jiong, bahkan kayak dianaktirikan begitu ya, dibenci sama dia ya, seperti itu. Padahal anak itu masih bayi, baru lahir, perocot, cuma bisa oek-oek. Bisa seperti itu. Itu ramalan jodoh antara ibu dan anak. Demikian juga dengan ramalan jodoh calon pasangan suami istri. Ada hitungannya juga. Bisa dihitung ke suhu. Oh, si suami lahir tanggal segini, jam segini. Oh, si istri lahir tanggal segini, jam segini. Cocok. Oh, nggak cocok ini, jangan nikah. Nah, akhirnya nggak boleh nikah. Seperti itu. Dan saya rasa, setahu saya juga hal-hal seperti ini, ramal-meramal ini bukan cuma dalam kebudayaan Tionghoa. Orang Jawa pun mengenal yang namanya weton, yaitu hari dan pasaran kan. Senin Legi, Kemis Pahing, Jumat Kliwon, itu biasanya juga bisa dihitung. Si A sama si B mau nikah, wetonnya si A berapa, si B wetonnya berapa, nanti dihitung. Oh cocok, oh nggak cocok. Ada ilmu-ilmu seperti itu di kebudayaan Jawa juga. Saya rasa di kebudayaan-kebudayaan yang lain juga pasti ada lah ilmu-ilmu yang ya katakanlah ramal-meramal seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah ilmu ramalan jodoh dan nasib ini selalu benar, selalu presisi 100%, selalu cocok? Menurut Anda bagaimana? Silakan komentar di bawah ya. Apakah Anda percaya dengan ramal-ramalan seperti ini di kebudayaan yang Anda tahu, yang Anda kenal, kebudayaan tempat Anda dibesarkan? Seperti itu. Oke, saya akan coba bahas ilmu ramal-meramal ini dari sisi keilmuan fisika kuantum. Dalam keilmuan fisika kuantum ada yang dikenal namanya samudra kemungkinan, the ocean of probabilities. Jadi kehidupan saya saat ini, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu adalah probabilitas kemungkinan, samudra kemungkinan. Semua kemungkinan itu terbuka. Apakah saya akan menjadi orang miskin, gak punya harta? Bisa. Apakah saya menjadi orang biasa-biasa saja? Bisa. Apakah saya menjadi seorang konglomerat, miliarder, triliuner? Bisa. Semua kemungkinan itu masih terbuka dalam konsep samudra kemungkinan fisika kuantum. Apa yang menentukan apakah saya menjadi orang miskin, orang biasa, atau orang kaya raya adalah jalan yang saya pilih, keputusan yang saya ambil, tindakan-tindakan yang saya lakukan dalam waktu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Seperti itu. Jadi, menurut saya, yang meyakini adanya samudra kemungkinan dalam fisika kuantum, ramalan jodoh, ramalan nasib, entah itu dalam kebudayaan apapun, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Bisa cocok, bisa tidak cocok. Tergantung apa? Satu, tergantung dengan keyakinan orang yang diramal. Itu yang pertama. Jadi misalnya
ini ada ibu dan anak diramal, kamu jauh sama anakmu, bakalan crash, bakal sering bertengkar. Kalau si ibu meyakini, oh anakku ini bawa sial, oh anakku ini nggak cocok sama aku, wah, punya keyakinan sangat kuat, akan sangat mungkin menjadi kenyataan dalam hidup si ibu dan anak itu. Mereka sering bertengkar, mereka sering crash, mereka sering tidak cocok. Beda cerita ketika si ibu diramal seperti itu, si ibu mengatakan, alah bodo amat, aku gak percaya begitu-begitu, aku sama anakku pasti cocok, aku akan mendidiknya dengan baik, aku akan mengajarinya tata krama yang baik. Dan boom, gak terjadi ramalan itu. Salah satu yang mempengaruhi adalah keyakinan seseorang yang diramal tersebut. Yang kedua, seperti yang saya katakan sebelumnya, keputusan atau tindakan-tindakan yang Anda ambil di masa depan. Apakah Anda memutuskan untuk mencintai sang anak? Apakah Anda memutuskan untuk membenci sang anak? Itu juga akan sangat berpengaruh pada masa depan Anda, apakah terjadi sesuai ramalan atau tidak. Demikian juga dengan suami istri. Kalau Anda percaya, aduh memang ini nggak jodoh, ini bagaimana, ya udahlah nikah dulu aja lah, nanti dilihat. Tuh kan, nggak jodoh beneran kan, ada masalah. Tapi kalau Anda percaya, enggak lah, aku nggak percaya begitu-begitulah. Kami berdua akan berkomunikasi dengan baik, akan ya membangun rumah tangga yang baik, didasari rasa cinta kasih satu sama lain, ya otomatis nggak akan terjadi ramalan seperti itu. Lah terus, apakah berarti ilmu-ilmu ramal-meramal itu bohong-bohongan? Enggak, justru ilmu-ilmu seperti itu bisa ada di satu kebudayaan, karena titen ya, ilmu titen ya, hasil pengamatan dari leluhur-leluhur kita zaman dahulu. Orang Tionghoa mengamati, oh kalau begini sama begini kemungkinan besarnya begini, begini kemungkinannya begini. Demikian juga dengan orang Jawa, demikian juga dengan orang lain. Makanya jadi satu keilmuan yang dipercaya. Tapi supaya memberdayakan hidup Anda, kalau ramalannya jelek ya udah nggak usah dipercaya aja. Caranya bagaimana membongkar? Misalnya ya, weton A sama weton B nggak cocok. Anda, waduh, aku begini ya kok, bagaimana dong supaya bisa membongkar ini? Anda cari sampel sebanyak-banyaknya, Anda cari contoh, orang yang sudah menikah dengan weton yang sama dengan Anda, weton istrinya juga sama dengan Anda cari, apakah mereka semua bakalan bubar, apakah mereka semua bakal nggak cocok? Cari sebanyak-banyaknya orang seperti itu, buktikan sendiri. Saya yakin pasti akan ada yang sesuai dengan hasil ramalan, dan yang tidak sesuai dengan hasil ramalan yang meleset seperti itu. Oke ya. Mudah-mudahan cukup paham tentang samudera kemungkinan, the ocean of probabilities, dan ilmu ramal-meramal yang kita kenal dalam beberapa kebudayaan. Sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Nanti akan saya jawab pertanyaan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.